Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang kedua. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Kemudian yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagaimana cara kerja organ pernafasan pada manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Kemudian yang kelima, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Oke, sekarang kita akan membaca buku tema kalian. Coba kalian buka tentang sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan makanan. Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru atau yang disebut dengan alveolus. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara masuk dilembabkan juga oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau yang disebut dengan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring ini terdiri atas 9 tulang rawan berbentuk kotak. Kemudian alat pernafasan yang berikutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia. Silia ini yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian yang kelima, bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian alat pernafasan yang berikutnya yang keenam yaitu adalah bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun sampai ke paru-paru. Dari batang tenggorokan tadi udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru tadi selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke anak-anak, kalian tadi sudah membaca sistem pernafasan manusia. Sekarang kalian dari pertanyaan tadi buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian tuliskan pertanyaan tadi itu sebanyak-banyaknya dan jawablah. Jawaban tadi tuliskan pada tabel yang ada di buku kalian. Anak-anak, tahukah kalian pada saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita itu menghisap dan menghembuskan
sekitar setengah liter dari udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, pada saat kita beraktivitas berat, misalkan kita balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah, saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan juga lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sekitar 3 liter atau bahkan bisa lebih. Dalam setiap menit, kita itu menarik nafas sebanyak 50 kali, bahkan bisa lebih juga. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika kita lari-lari, maka nafas kita akan terengah-engah. Nah, lambat dan cepatnya kita menarik nafas itu tergantung dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga bisa mengatur pernafasan sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyi, maka kita juga harus mengatur nafas kita supaya nyanyian kita bisa terdengar lebih merdu dan lebih enak. Nah, dalam musik ada lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Nah, tahukah kalian apa itu tangga nada diatonis mayor? Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalkan biasanya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik itu ada jenis tangga nada yang namanya tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 nada. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor itu mempunyai interval atau jaraknya itu 1-1,5, 1-1,5. Nah, bagaimana ciri-ciri tangga nada mayor? Yang pertama, biasanya lagunya itu bersifat gembira atau riang. Kemudian, yang kedua, semangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, sekarang kalian siapkan alat musik kalian yang bernada, misalkan pianika atau apa yang kalian bisa. Kalian coba berlatih memainkan lagu dengan musik yang kalian bisa tadi. Judulnya yang untuk saat ini adalah Hari Merdeka. Oke anak-anak, terima kasih. Demikian tadi penjelasan Ustazah kita. Kita sambung di lain waktu. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.